Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvia Nuri Madani dengan NIM 24081494182 dari Prodi Bisnis Digital 2024F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus praktik beragama di Indonesia sebagaimana untuk memenuhan ulangan tengah semester mata kuliah agama Islam. Sebuah video ritual keagamaan yang diduga aliran sesat viral di media sosial. Kejadian tersebut terjadi di sebuah masjid di wilayah Geger Kalong, Bandung. Kompol Darmawan mengatakan, jika ritual keagamaan itu dipimpin oleh Abah Yusuf. Ritual keagamaan tersebut menyatu dengan kegiatan kelompok si A. Darmawan juga membenarkan bahwa adanya protes dari masyarakat soal aktivitas tersebut. Sebab mereka menggunakan masjid untuk melakukan ritual keagamaan itu. Analisis yang pertama, mengenai apakah praktik tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Praktik ibadah dalam Islam memiliki aturan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mayoritas Muslim di Indonesia menganut mazhab Sunni yang memiliki tata cara ibadah yang bagus, seperti sholat berjamaah, puasa Ramadan, serta perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam konteks ritual di Masjid Bandung yang diduga merupakan bagian dari tradisi Syiah, praktik ini menimbulkan perdebatan karena adanya perbedaan ajaran dengan Sunni, baik dalam cara ibadah maupun keyakinan yang mendasarinya. Jika mengacu pada ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas Muslim di Indonesia, yaitu Sunni, maka ritual yang dilakukan dalam video tersebut tidak sepenuhnya sesuai. Hal ini karena praktik ibadah di masjid seharusnya mengikuti tata cara yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti sholat, zikir, dan doa yang tidak mengandung unsur tambahan di luar ketentuan syariat. Analisis yang kedua mengenai beberapa bagian yang tidak sesuai. Yang pertama, penggunaan pencahayaan merah di dalam masjid. Dalam Islam, masjid merupakan tempat ibadah yang seharusnya suci dan bersih. Penggunaan pencahayaan berwarna merah dalam ibadah bisa menimbulkan kesan ritual mistis yang tidak lazim dalam tradisi Sunni. Yang kedua, gerakan dan ritual khusus yang tidak umum dalam ibadah Islam. Jika ritual yang dilakukan melibatkan unsur-unsur yang tidak ada dalam ajaran Islam, seperti pemujaan kepada individu tertentu atau tindakan yang menyerupai syirik, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip tauhid. Analisis yang ketiga yaitu solusi atau tindakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kasus tersebut. Yang pertama, meningkatkan pemahaman keagamaan. Umat Islam perlu memahami perbedaan antar mazhab dengan sikap ilmiah dan toleran. Dialog antar ulama dari berbagai mazhab bisa membantu untuk mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh isu yang menimbulkan perpecahan. Yang kedua, fatwa dan pengawasan dari lembaga keagamaan. MUI dan lembaga keagamaan lainnya dapat mengeluarkan panduan yang lebih jelas mengenai batasan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam di Indonesia tanpa mencederai hak kebebasan untuk beragama. Dan terakhir, yaitu bijak dalam menyikapi isu keagamaan yang beredar di media sosial. Sebelum menyebarkan video atau berita kepada masyarakat, harus melakukan verifikasi dan memahami konteksnya agar tidak terjadi fitnah dan perpecahan. Sekian yang dapat saya jelaskan dan bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.